Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan saya akan memperkenalkan nama saya. Atas nama saya Karmayanto Bengotomo, Prodi Manajemen. Saya mahasiswa dari Universitas Wisnuwardana Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang saya rangkum dalam presentasi PowerPoint, yaitu Ekonomi Mikro Bab 1 mengenai bidang studi ilmu ekonomi. Pertama, saya akan membahas pengertian kegiatan ekonomi. Menurut Sukirno, dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, suatu perusahaan, atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa, maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Permasalahan pokok dalam perekonomian. Yang pertama atau yang ke-1, kelangkaan, yaitu akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, keinginan diserta kemampuan untuk membeli atau fiktif. Keinginan tidak disertai dengan kemampuan membeli. Menurut Salvatore, sumber daya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya ekonomi berupa faktor produksi, faktor jasa. Yang kedua, sumber daya non-ekonomi, angin, gas, oksigen, dan lain-lain. Faktor produksi menurut Sukirno, faktor produksi adalah benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada 4 golongan, yaitu A. Tanah dan sumber alam. Merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam, contohnya tanah, berbagai jenis barang tembang hasil hutan. B. Tenaga kerja. Arti tenaga kerja juga meliputi keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Ada 3 macam golongan, yaitu tenaga kerja kasar, yaitu tenaga berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Kedua, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan tukang memperbaiki TV dan radio. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, angkutan, ahli ekonomi, dan insinyur. C. Modal merupakan faktor produksi yang meliputi benda yang diciptakan dan manusia digunakan untuk memproduksikan barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Contohnya adalah sistem penyiram dengan jalan raya, bangunan, pabrik, dan pertokoan, mesin-mesin, dan peralatan pabrik. Lanjutan masalah pokok perekonomian. 2. Membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Membuat pilihan itu dapat pilihan dari 2 segi. Yang pertama, dari segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kedua, dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Menurut Samuelson, dapat dalam Salurno, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan
berbagai jenis barang dari jasa dan mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Bentuk analisis. Menurut Sukirno mengatakan bahwa analisis ekonomi dapat dibedakan kepada 3 golongan. Yang pertama, ekonomi deskriptif, kedua, teori ekonomi, dan yang ketiga, ekonomi terapan. A. Ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Sebagai contoh, pada naiknya harga cabai di pasar dikenakan minggu pasokan ke pasar tradisional yang diakibatkan oleh minat petani untuk menanam cabai karena cuaca yang tidak stabil. B. Teori ekonomi. Ilmu ekonomi memberikan gambar yang sederhana dan sistematis tentang keadaan ekonomi yang terjadi, apa yang mempengaruhinya, serta memberikan peramalan dari peristiwa yang terjadi sehingga masyarakat dan atau pengambil keputusan bisa mengambil kebijakan yang tepat pada situasi tersebut. Ekonomi terapan. Bidang ilmu ekonomi sering disebut juga sebagai ilmu ekonomi. Salah satu peranan teori ekonomi adalah ia dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga-harga, mengatasi masalah pengangguran, mewujudkan distribusi pendapat yang merata. Alat-alat analisis dalam ekonomi. Teori dan penjelasan-penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat dapat dengan lebih mudah dipelajari. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan pertolongan grafik dan kurma. Peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang 2 peranan penting berikut. Yang pertama, menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk mewujudkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, menguji atau meneliti kebenaran pandangan yang dikemukakan teori-teori ekonomi. Angka indeks. Angka indeks dapatlah didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perubahan rata-rata dari sekelompokan data tertentu dari waktu ke waktu. 2 angka indeks yang terpenting mengenai perubahan keadaan kegiatan ekonomi adalah indeks harga dan indeks produksi. Mikroekonomi dan makroekonomi. Menurut Sukirno menyatakan bahwa mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bahagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang kedua, teori makroekonomi. Menurut Sukirno, analisis makroekonomi merupakan analisis kegiatan ke atas keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit
kecil dalam perekonomian. Sekian dan terima kasih atas presentasinya.